Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Ramadhani dengan NIM C1020110 akan menjelaskan materi perpajakan 2 mengenai menganalisa dan mengaplikasikan perhitungan PPh pasal 23 dan pasal 26 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra. Materi pembahasannya yang pertama yaitu mengenai PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Dan yang kedua yaitu PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Yang pertama yaitu PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Ini adalah rinciannya. Lalu PPh pasal 23 atas jasa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 23 menyebutkan bahwa atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Salah satu objek pajak PPh 23 yaitu penghasilan berasal dari penyerahan jasa yang dikenakan tarif 2% dari dasar pengenaan pajaknya. Jenis-jenis jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 yaitu jasa yang dilakukan oleh badan berupa yang pertama jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan juga jasa lain-lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan dalam pasal 21. Lalu, jasa lain yang merupakan objek PPh 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2015, yakni dapat berupa yang pertama jasa penilaian atau appraisal, yang kedua jasa aktuaris, jasa akuntansi pembukuan dan atestasi laporan keuangan, yang keempat jasa hukum, yang kelima jasa arsitektur dan juga lain sebagainya. Perhitungan jumlah bruto jasa sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Di seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya. Tidak termasuk dengan pembayaran gaji atau upah atau honor dan lain-lain yang dibayar penyedia jasa kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Yang pertama, pembayaran pengadaan material. Yang kedua, pembayaran kepada pihak kedua atau perantara untuk dilakukan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, pembayaran penggantian biaya atau reimbursement oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Sebagai contoh, yaitu PTA membayar tagihan catering kepada si PB dengan perincian di dalam invoice sebagai berikut. Yang pertama, material sebesar 30 juta dan jasa sebesar 5 juta. Maka jumlah tagihannya itu sebesar 35 juta. Untuk PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PTA adalah 2% dikalikan dengan 35 juta, maka hasilnya adalah 700.000. Sedangkan perhitungan DPP PPh 23 atas jasa lain jasa konstruksi dan jasa catering bila di invoice terdapat rincian beberapa jumlah material dan berapa jumlah jasa. Maka PPh 23 dipotong atas jasanya saja. Namun, bila invoice tidak terdapat perincian berapa jumlah material dan berapa jumlah jasa, maka PPh 23 dipotong atas jumlah seluruh tagihan. Yang kedua yaitu PPh pasal 23 atas modal. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan oleh penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan antara penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Untuk tarif dan objeknya yaitu yang pertama tarif 15% dari jumlah bruto atas yang pertama dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenal dengan final, bunga, dan royalti. Yang kedua yaitu hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atau sewa penghasilan
lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk pihak pemotong PPh pasal 23 dan pihak yang dikenakan PPh pasal 23, yaitu tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang termasuk pada kelompok berikut ini. Yang pertama yaitu pihak pemotong PPh pasal 23 meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Lalu yang kedua yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, yaitu kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya yaitu PPh pasal 23 atas hadiah. Berkenaan dengan hadiah atau penghargaan, Dirjen Pajak melalui KEP strip 395/PJ/2002 menjelaskan bahwa pada prinsipnya hadiah diberikan ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama hadiah undian, yaitu hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian atau lucky draw. Yang kedua yaitu hadiah atau penghargaan perlombaan, yaitu hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Yang ketiga, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yaitu hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh si penerima hadiah. Yang keempat yaitu penghargaan, yaitu imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Yang kelima yaitu hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa. Untuk tarif PPh pasal 23 atas hadiah ditetapkan sebesar 15%. Tetapi jika penerima hadiah tidak memiliki NPWP, tarifnya naik menjadi 30%. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1A Undang-Undang PPh, sedangkan yang menjadi DPP atau dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto hadiah yang diberikan. Jika hadiah diberikan dalam bentuk barang, maka jumlah bruto yang dimaksud adalah harga beli barang tersebut pada saat si pemberi hadiah membeli barang untuk hadiah tersebut. Materi yang kedua yaitu PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Yaitu pajak penghasilan pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dikurangi atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak di luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap adalah subjek pajak yang perlakuan pajaknya disamakan dengan subjek pajak badan. Untuk pengurangan pajak pasal 26 yang pertama yaitu ada agensi pemerintahan, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara acara, yang keempat ada TETAPI, yang kelima ada perwakilan perusahaan asing selain BUT di Indonesia. Untuk tarif dan objek pajak pasal 26, yang pertama yaitu 20% untuk final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang berupa dividen, bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pelunasan utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan layanan pekerjaan dan aktivitas, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, atau keuntungan karena keringanan utang. Tarif yang kedua yaitu 20% final dari taksiran penghasilan berupa penghasilan bersih berupa yang pertama, penghasilan dari penjualan properti di Indonesia.
Yang kedua, premi asuransi. Premi reasuransi yang dibayarkan langsung atau melalui perantara kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang ketiga yaitu 20% untuk final dari taksiran penghasilan bersih atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan penyalur atau perusahaan bertujuan khusus yang didirikan atau beralokasi di negara yang memberikan perlindungan perpajakan yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berlokasi di Indonesia atau tapi di Indonesia, yaitu meliputi 20% final dari penghasilan kena pajak telah dipotong pajak dari BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Yang kedua yaitu tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan pihak dalam perjanjian P3B. Sebagai contoh perhitungan yaitu Geneva yang berkewarganegaraan Inggris memiliki 25% saham PT Persipura Indonesia. Tahun ini, Nyonya Geneva menjual seluruh sahamnya senilai 5 miliar kepada Ardelia, warga negara Argentina. Dengan asumsi tidak terdapat P3B antara Indonesia dengan Argentina dan Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut, maka besarnya yaitu PPN pasal 26 yaitu sebesar 20% dikalikan dengan 25% dari saham yang dimiliki oleh Nyonya Geneva dikalikan dengan 5 miliar yaitu didapatkan sebesar 250 juta yang bersifat final. Terima kasih, sekian presentasi saya mengenai materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.